Halo sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share sehingga channel ini berkembang. Teman-teman luar biasa dan kiranya Tuhan selalu memberkati kita. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana jadinya jikalau seorang ustadz bahkan berpengaruh mengajarkan yang demikian kelirunya kepada umat yang dilihat oleh ratus mungkin ribuan juga ketika mendengarkan ceramahnya. Setelah mendengarkan ceramahnya itu salah pula. Apa yang terjadi jikalau sang guru ustadz yang harusnya mengajarkan yang benar justru yang keliru? Berarti semua orang yang pernah membahas sejarah itu keliru dong. Bahkan penulis-penulis buku yang sudah dipelajari di waktu SD itu salah. Siapakah dia teman-teman? Jangan tertawa ya teman-teman. Walaupun saya tidak bisa menahan pengen tertawa melihat tingkah laku dan cara ngomong ustadz ini yang begitu keliru. Ini dia teman-teman videonya. Simak baik-baik ya. Simak baik-baik, ini dia. Sebelum saya teruskan, saya ingin sampaikan pesan penting dulu. Teman-teman sekalian, tanpa disadari, setelah terjadi perjanjian Tordesillas tahun 1492, ada pekerjaan orientalis yang paling besar yang mereka kerjakan untuk menghambat kemajuan umat Islam kembali. Di antaranya, mereka menanamkan racun-racun, bahkan pada informasi, supaya tidak diketahui dengan benar oleh umat Islam di muka bumi ini. Saya beri contoh sederhana. Fokus ini. Tahu uang 1000? Tahu. Gambarnya apa di situ? Hah? Kapiten Patimura. Saya cek lagi. Tahu uang 500? Dulu? Yang selembaran? Gambarnya apa di situ? Jangan lihat ke sini. Lihat ke atas. Baik. Dalam uang 1000 ada tulisan, ada gambar Kapten Patimura. Siapa nama aslinya? Thomas Matelusi. Pertanyaan saya, kalau yang jawab bukan mahasiswa UPI, saya maklumi. Tapi kalau yang jawab mahasiswa UPI Thomas Matelusi, saya pulang. Teman-teman, siapa yang menyampaikan pada Anda kalau Kapiten Patimura itu nama aslinya Thomas Matelusi? Nama aslinya itu bukan Thomas, tapi Ahmad. Ahmad Lusi. Seorang kiai, punya pesantren. Seorang yang terdepan membela negara, sampai dikatakan sebagai pejuang dan mendapatkan gelar pahlawan nasional. Coba, saya ingin tanyakan pada Anda, dari mana bisa berubah dari Thomas jadi Ahmad? Anda bayangkan. Kalau saya katakan Thomas, sekarang apa yang terbayang di benak kita? Oh, jangan jauh-jauh dulu. Banyak ya, Thomas itu ada kereta-keretaan, ada mobil-mobilan, kan? Ada piala badminton, Thomas, dan sebagainya. Tapi kalau kita sebutkan Ahmad, itu gak ada yang lain. Ahmad, min ba'di ismuhu Ahmad, sekali disebutkan di Quran. Dzikra marrah fil Quran, fi surat As-Saff, ayat as-sadisah. Surah As-Saff pada ayat yang ke-6. Ahmad, gak ada yang lain, pasti Muslim. Pertanyaan saya, dari yang sederhana saja kok bisa berubah? Dalam nilai-nilai keislaman kita, dalam sejarah kebangsaan kita, kok bisa berubah dari Ahmad jadi Thomas? Pekerjaan siapa itu? Dan sekarang banyak nanti sebagiannya akan ada dengan keterkaitan pembahasan kita. Oh, saya datang untuk menyampaikan informasi yang sangat penting dan kita berbagi. Ya, saya bukan datang pakai sepatu biru yang nggak bisa apa-apa. Ya. Nama asli dari Kapiten Patimura menurut beliau adalah, nama aslinya itu bukan Thomas, tapi Ahmad. Ahmad Lusi. Ahmad Lusi. Pertanyaan kembali kepada beliau, siapa yang mengatakannya? Di mana beliau mengajar sejarah? Di mana beliau belajar sejarah? Apakah ada dokumen yang menuliskan hal itu? Saya juga tidak tahu. Ya, mari kita lanjut. Seorang kiai punya pesantren. Seorang kiai, Kapiten Patimura adalah seorang kiai yang memiliki pesantren. Benarkah demikian? Ya, mari kita lanjut saja. Coba, saya ingin tanyakan pada Anda, dari mana bisa berubah dari Thomas jadi Ahmad? Anda bayangkan. Beliau menanyakan bahwa mengapa bisa berubah dari Thomas ke Ahmad. Sedangkan beliau sendiri mengatakan bahwa Kapiten Patimura memiliki nama asli Ahmad Lusi. Lalu kenapa beliau menanyakan hal demikian? Kenapa bisa berubah dari Thomas Matelusi menjadi Ahmad Lusi? Kenapa tidak beliau jelaskan secara
Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah mendengar baik apa yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat ini. Berikan aplaus untuk kekeliruannya dia. Saya tidak termasuk orang yang senang, tetapi saya menjadi miris ketika memperhatikan yang dianggap Ustadz bahkan bergelar, lalu mereka tampil begitu pede, memegang mic lalu ngomong ke sana kemari dengan data-data yang keliru. Ini sangat tragis dan kurang baik. Teman-teman, saya tidak tahu kapan video ini beredar atau kapan video ini diambil, tapi ketika saya melihat, saya tertarik untuk membahasnya. Teman-teman, kalau masih percaya dengan ustadz yang begini, tidak mau membantah, bahkan tidak mau meluruskan, saya tidak habis pikir apa coba yang dipikiran oleh para pendengar zaman itu pada saat itu. Apakah pendengar di situ tidak ada guru sejarah atau guru yang mengajarkan di SD, SMP masalah pahlawan nasional, sehingga mereka tertawa saja ketika mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat ini. Ini luar biasa teman-teman. Kalau dia berkata demikian, berarti penulis buku yang dipelajari oleh seluruh SD seluruh Indonesia mengenai pahlawan-pahlawan berarti keliru, khususnya tentang nama yang disebutkan oleh beliau tadi. Ya, Patimura, kok namanya jadi Ahmad? Astaga ya Tuhan, kok bisa seperti ini teman-teman? Dari mana dapatnya data-data itu sampai bisa mencocok begitu ya? Apakah dia nggak mikir bahwa pendengarnya itu bahkan dia upload di media? Apakah tidak dia sadari bahwa itu akan menjadi bukti bahwa dia tidak mempelajari, atau mungkin salah belajar teman-teman, atau belajar tapi memaksakan gitu loh? Sejak kapan itu apa yang disampaikan itu menjadi Ahmad bla bla bla? Itu kan keliru sekali. Saya termasuk orang yang belajar sejarah juga, dan teman-teman banyak orang belajar sejarah. Berarti para pengajar-pengajar sejarah dari Islam yang mungkin mengajar sekolah sejarah di SD, pahlawan-pahlawan di SMP dan segala macam, itu keliru. Karena menurut Ustadz Adi Hidayat bahwa Patimura itu namanya Ahmad, bukan Thomas Bertulesi. Aduh bahaya ini kalau begini beredar Ustadz, aduh bahaya ini. Waduh. Teman-teman, selanjutnya inilah contohnya supaya kami selalu memberikan sebuah arahan supaya ketika para ustadz bicara kita cross check. Buka saja Wikipedia atau Google teman-teman, lalu tuliskan nama Patimura, maka akan muncul di atas semua, mulai dari nama, kelahiran, istri, anak, agama, kepercayaan, dan semua muncul. Bahkan membela apa, pangkatnya apa, tinggal di mana, adakah pondok pesantrennya seperti yang diceritakan oleh Adi Hidayat, semua muncul. Teman-teman pasti lebih bijak dan lebih pintar menilai apakah ustadz ini benar-benar mempelajari sejarah atau hanya sekedar ngomong tok gitu begitu ya. Teman-teman, kalau kita bisa melihat Patimura dari Maluku ya kan. Dan saya mencoba membaca dari sumbernya bahwa dia keluarganya masih Kristen Protestan, bukan Ahmad Lucy lagi. Astaga, sampai segitunya loh teman-teman. Bayangkan loh, pengajar yang dijuluki ustadz ngomong soal sejarah di depan umum PD, dan itu keliru, salah lagi. Apakah dia nggak berpikir bahwa umatnya itu justru mengetahui sebenarnya sejarah yang benar, tapi dia ngomong seolah-olah lebih tahu dan mengatakan namanya Ahmad Lucy. Waduh, ini parah ini. Jadi teman-teman, mari cerdas ya. Orang-orang seperti ini mungkin harus segera diluruskan ya. Sejarah yang sudah menuliskan lengkap saja bisa diselewengkan, apalagi yang lain ya kan. Nah teman-teman, mari cerdas. Di zaman canggih ini kita dapat mempelajari semuanya melalui internet, melalui literatur. Orang bicara langsung bisa kita cross check apakah yang disampaikan itu benar atau tidak. Oke teman-teman, jadilah cerdas
jangan buta terus-menerus di zaman yang sudah canggih ini. Zaman canggih kok masih buta, itu kan kurang apa ya? Kurang belajar dan kurang ngopi. Nah, teman-teman, sampai di sini video saya. Jangan lupa mendukung dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.